Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat di yaumul qiyamah nanti insyaallah. Oke teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Edlink. Kalau teman-teman perlu ketahui, aplikasi ini sering digunakan di beberapa perguruan tinggi, universitas atau kampus-kampus, untuk dijadikan sebagai alat atau media sebagai perantara antara dosen dengan mahasiswa, karena dalam aplikasi ini banyak berbagai fitur yang kompleks, terutama pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Oke, pertama-tama kita masuk di Google Chrome atau Firefox. Silakan teman-teman masuk, kemudian tinggal ketik Edlink. Edlink ini tentu akan dikeluarkan oleh beberapa kampus, namun ada beberapa kampus itu menggunakan aplikasi selain dari Edlink, tapi rata-rata kampus yang negeri itu menggunakan aplikasi ini atau web Edlink. Edlink ini juga bisa digunakan di HP Android, bisa juga digunakan di komputer dan ataupun laptop. Oke, pertama kita masukkan email. Email, kemudian masukkan sandi, kemudian masuk. Kalau kita lupa dengan sandinya, kita bisa masuk melalui email atau Google akun yang ada di Chrome atau di Firefox. Nah, ini bisa kita langsung klik, maka otomatis itu akan menuju ke platform Edlink secara otomatis. Teman-teman sekalian, ini penampilan Edlink dalam mode desktop. Pertama, di sini ada beberapa pilihan. Pertama adalah ada beranda, kemudian ruang kelas, kemudian obrolan dan jelajah. Kemudian di sini juga ada profil mahasiswa. Untuk setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengisi ini, karena ini profil akan sinkronisasi dengan aplikasi lain. Misalnya dosen menggunakan aplikasi Classroom dengan Google, atau dengan aplikasi Zoom Meeting yang ada di berbagai jenis aplikasi. Ini kan sinkron dengan secara otomatis melalui Edlink dan aplikasi lain. Kemudian pertama di beranda. Di beranda ini isinya adalah pemberitahuan mengenai tugas dari dosen. Misalnya setiap pertemuan atau setiap video conference pembelajaran itu akan tertera di beranda Edlink ini, mulai dari pertemuan pertama, pertemuan terakhir, atau bahkan informasi yang mengenai tentang pembelajaran berikutnya itu akan tertera di beranda ini. Tapi tergantung pada pihak dosen, apakah pihak dosen ini sudah memasukkan informasi mengenai video konferensi pembelajaran yang akan berikutnya atau yang sesi berikutnya. Misalnya Pak Dr. Usman Nur ini sudah mengupload 6 hari yang lalu ini video konferensi pembelajaran, dan pertemuan ini pun sudah selesai. Kemudian di kelas ini, di platform beranda Edlink ini juga ada pilihan yang misalnya komentar, tambahkan komentar. Ini juga bisa dikirim. Kita klik kirim, misalnya selamat siang. Ini bisa langsung dikirim melalui Edlink, dan aplikasi Edlink dosen pun itu akan terkirim. Kemudian kita juga bisa cek kelas yang
6 hari yang lalu ini. Nah, tinggal klik saja, kemudian itu akan langsung masuk di video conference. Nah, di sini sudah jelas karena pertemuan sudah selesai, maka materinya pun itu akan ikut selesai juga. Tapi itu tergantung dosen, karena ada dosen biasa walaupun pertemuannya sudah selesai, tapi materinya tetap ada karena tergantung pemberian tugas atau materi pembelajaran yang akan datang. Kemudian yang berikutnya ini dia, ada beberapa topik, kemudian sudah jelas tanggalnya, kemudian waktu sampai selesai. Kemudian di sini juga ada informasi yang mengenai pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Kemudian kembali, nah ini profil kelas Pak Dr. Usman. Kemudian ada beberapa kehadiran juga, kemudian ada sesi, misalnya sesi pertama dan sesi berikutnya. Ini secara tertera jelas bagaimana Edling memberikan informasi bagaimana pengelolaan pembelajaran itu secara lengkap dan detail. Kemudian kita kembali lagi, kemudian beranda, kemudian ini juga ada pemilihan ruang kelas. Ruang kelas ini berisi mengenai dosen pengajar yang kita masuk pada perkuliahannya. Misalnya Pak Dr. Usman, ada 12 mahasiswa yang jadwalnya hari Senin pukul 13 sampai pukul 15.10. Kelasnya itu kelas PAI VR atau PAI virtual, program studi pendidikan agama Islam. Kemudian ada Dr. Haji Muhammad Saleh, kemudian Dr. Ahdar MPDI yang dosen yang bersama 12 peserta, kemudian Rabu, kemudian jam 10 sampai jam 12.20. Kemudian pengembangan evaluasi berbasis IT, ini Prof. Dr. Haja Hamdan MSI. Ini jadwalnya hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, ini bisa juga kita terapkan. Kemudian ada pilihan periode. Misalnya kita masuk pada periode 2021, itu juga akan tertera di sini. Tertera, kemudian kita terapkan, itu akan tertera di sini juga. Ini mata kuliah saya yang semester 2. Ada beberapa mata kuliah di sini. Jadi di sini kita bisa terapkan dengan mengklik periode tahun yang kita inginkan. Oke, kembali. Oke, 2023, 2022. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian ada pilihan obrolan. Di sini kita bisa membuat percakapan. Karena saya belum pernah membuat percakapan, jadi form ini belum terisi. Tapi Edling memiliki fitur ini. Kemudian jelajah. Ini kita bisa mencari beberapa universitas lain yang sama menggunakan aplikasi ini. Misalnya ada Universitas Muhammadiyah, kemudian Universitas Negeri Makassar. Kita bisa melihat apa saja yang ada di kelasnya. Kita bisa gabung di kelas ini melalui SPAED. Ini sama dengan Sispo Kampus. Kemudian di sini juga ada notifikasi yang pemberitahuan tentang apa saja yang terjadi pada Edling di notifikasi itu. Ini akan masuk di bagusnya ini akan masuk di HP kita kalau kita menggunakan HP. Kemudian di sini juga ada fitur penyimpanan, kemudian ada program khusus perguruan tinggi. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian, secara singkat mengenai penggunaan Edling di platform mahasiswa dengan beberapa fitur. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.